warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Rini Kurniawan, SPDSD dari SD Negeri 1 Sanggerman. Saya Suprapti, SPDSD dari SDN 1 Bantar. Dan saya Suyatmi, SPD dari SD Negeri 3 Rawai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Yatmi. Bagaimana kabarnya, Bu Yatmi? Alhamdulillah baik, Ibu Rini. Baiklah Bu Rini, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana nanti Bu Rini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Rini kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Yatmi. Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta berupaya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, begitu. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, dari 3 kompetensi ini saya ingin lebih fokus nanti kepada membuat pertanyaan yang berbobot serta berusaha mendengarkan secara aktif masalah yang dihadapi oleh coaching. Oh iya, begitu. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini tuh apa ya Bu? Indikator ketercapaian coaching hari ini adalah saya ingin mendapat coaching nanti mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Ibu. Oh ya, begitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, nanti kita ngobrol kembali lagi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama menyatu. Ya. Bu Tati, selamat siang. Selamat siang Bu Rini. Ya, bagaimana kabarnya Bu Tati hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Rini? Semoga dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Tati. Bu Tati, ada apa nih kok kelihatannya hari ini murung atau ada yang sedang dipikirkan? Barangkali ada masalah yang bisa kita perbincangkan? Ini Bu, saya ingin ngobrol dengan Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini, tapi sebelumnya mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu luangnya Bu Rini. Insya Allah tidak mengganggu Ibu. Saya siap setiap saat mendengarkan keluh kesah mungkin atau cerita-cerita dari Bu Tati. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu Rini. Begini Bu, jadi ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu. Jadi penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi seperti itu Bu ini. Padahal kita ketahui sendiri ya Bu, perkembangan zaman kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif Bu, seperti itu Bu. Jadi dari cerita Bu Tati tadi
inti permasalahan yang Bu Tati hadapi ini sebenarnya terkait dengan pembelajaran yang kurang variatif nih di antara rekan sejawat, gitu Iya, ya Bu? betul Bu. Jadi kurang bervariatif, media dan pembelajarannya masih model yang lama Bu. Ya. Kalau demikian dari perbincangan kita hari ini nih, apa sih kira-kira yang ingin Bu Tati capai setelah pembicaraan ini? Ya Bu, saya berharap dari pembicaraan hari ini saya bisa mendapatkan solusi untuk perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Ya. Jadi harapan Bu Tati adalah menemukan solusi ya, bagaimana kira-kira perubahan yang bisa Bu Tati lakukan serta teman-teman lakukan dalam pembelajaran agar Iya. lebih variatif, begitu ya. Iya. Kemudian kalau melihat dari masalah yang bukan masalah sih ya sebenarnya, ini keluhan atau sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kondisi pembelajaran di sekolah Ibu sekarang kalau kita lihat nih di level 1 sampai 10 kira-kira berada pada level berapa Ibu? Kalau dilihat dari level ya Bu, saya lihat itu kalau level dari 1 sampai 10, posisi saya sekarang itu masih di posisi 5 Bu. Posisi 5 ya Iya, Ibu. Bu. Ya, berarti belum menunjukkan nilai yang memuaskan ya, masih berat. Nah, kira-kira mau ditingkatkan, kalau ditingkatkan ini misalnya kan ditingkatkan mau sampai ke level berapa? Nah, kalau untuk peningkatan sepertinya saya ingin meningkatkan sampai dengan level 7 Bu. Jadi dari level 5 sampai dengan level 7 sepertinya masih bisa ditingkatkan Bu. Ya, jadi ada sedikit peningkatan yang paling tidak ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang menurut bayangan Bu Tati yang bisa Bu Tati lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan yang akan saya lakukan ya Bu, seperti kegiatan pendampingan antara saya dengan rekan guru secara face to face tapi bergantian Bu. Oh ya, jadi Bu Tati merencanakan mendampingi guru ya, paling tidak Bu Tati nanti bisa berbagi praktik baik, kemudian memotivasi rekan guru yang lain secara langsung. Nah, selain pendampingan Ibu, apa nih yang mungkin sudah pernah Bu Tati terapkan barangkali? Saya pernah mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, workshop atau mentoring untuk tujuan peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan tentang pemakaian media pembelajaran. Oh ya, jadi Bu Tati sudah pernah mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian tapi berarti belum dilaksanakan. Iya. Oh ya, masih dalam tahap ini ya, koordinasi dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian Bu Tati sudah mencoba, tadi pernah melakukan pendampingan, kemudian ingin mengadakan pelatihan, workshop dan mentoring ya. Iya. Jadi ada 3 yang akan Bu Tati lakukan. Nah, kira-kira dari ketiga kegiatan tersebut mana nih yang menurut Bu Tati itu paling nyaman, kemudian mungkin realistis dan paling bisa cepat terrealisasi? Kalau menurut saya itu dari 3 kegiatan tadi saya ingin melaksanakan yang mentoring Bu, karena kalau kita melakukan atau mengadakan pelatihan dan workshop kan jelas membutuhkan persiapan yang matang, kemudian juga butuh biaya, memanage waktu dengan teman-teman. Nah, jadi menurut saya kegiatan yang cepat dan nyaman untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini mentoring Bu. Ya, wah, dari Bu Tati ini yang sudah sangat bagus ya rencana yang Bu Tati kemukakan untuk solusi masalah Bu Tati. Saya juga senang ya Ibu, akhirnya Bu Tati ini sekarang sudah ada sedikit gambaran kan ya, berarti Ibu mau melaksanakan apa begitu. Nah, menurut Bu Tati untuk kegiatan mentoring yang sudah Bu Tati rencanakan ini memerlukan bantuan mungkin dari pihak lain atau seseorang? Oh ya, untuk kegiatan ini saya akan berkoordinasi dengan teman yang sudah ahli di bidang IT Bu. Kemudian dengan rekan-rekan guru yang sudah pernah melakukan praktik baik tentang pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif Bu. Oh iya, jadi Bu Tati sudah ada rencana nih gambaran ya personil yang akan Bu Tati libatkan gitu. Nah, berarti Bu Tati ingin mengadakan mentoring nanti dengan cara kolaborasi ya Bu. Iya, Kolaborasi dengan rekan sejawat yang
memiliki kemampuan dalam bidang IT, dalam bidang pembelajaran yang bervariasi. Iya. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan kalau begitu? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin dalam minggu ini, tetapi saya tetap perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan beberapa teman lain yang nantinya bisa berkolaborasi dengan saya Bu. Ya, wah itu bagus sekali ya. Ini karena akan kesana secepatnya. Semoga berhasil ya Bu, semoga terrealisasi. Kemudian menurut Bu Tati nih ya, setelah kita bercakap-cakap ini apa nih yang Bu Tati dapatkan dari percakapan kita hari ini? Melalui percakapan kita hari ini, saya itu mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk mengadakan perubahan di sekolah dengan cara kegiatan mentoring. Ya, jadi nantinya saya akan dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT. Alhamdulillah Bu Tati sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan yang lebih variatif di sekolah Ibu ya. Nah oke Bu Tati, saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan nanti rencana Bu Tati berjalan dengan lancar. Sudah tidak sabar nih kita mendengar cerita dari Bu Tati. Nah mungkin untuk hari ini percakapan kita cukup sampai di sini. Semoga rencana Bu Tati nanti bisa berjalan dengan lancar, kolaborasinya juga lancar ya Bu Tati. Iya Bu, terima kasih banyak Bu karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nantinya bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya Bu. Iya sama-sama Bu Tati. Ditunggu ya lain kali kalau nanti misalnya Bu Tati ada nih keresahan lagi, silahkan saya siap setiap saat untuk ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Tati. Ya, terima kasih sekali ya Bu Rini sudah meluangkan waktunya. Iya. Ya Bu. Ya, sama-sama Bu Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rini. Baiklah Ibu, bagaimana nih Ibu tadi sudah melakukan proses coaching? Menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu Yatmi tadi nih ya sempat agak bingung juga, tapi alhamdulillah menurut saya sudah cukup lancar Bu Yatmi. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Ya boleh. Ya silakan. Apa saja sih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ya pencapaian? Ya, dari proses coaching tadi saya sudah mencoba menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, serta menanyakan rencana aksi dari coach dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Ya, kemudian saya juga sudah menggali tadi potensi dari coach sehingga coach mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu sudah berhasil ya untuk melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga mengamati, sudah melihat Ibu itu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya. Dari coaching hari ini Bu, saya ingin memperdalam lagi nih tentang alur Tirta ya, tentang implementasi Tirta itu pada proses coaching, sehingga harapan saya ketika melakukan coaching lagi sudah lebih lancar, kemudian
bisa menggali lebih baik lagi serta menghasilkan solusi yang lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya itu lebih baik lagi ya Bu. Baik Ibu, menurut saya Ibu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan mengobrol dan sharing dengan saya Bu. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah Bu, hari ini saya juga sehat. Alhamdulillah. Iya Bu, begini Bu Yatmi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Yatmi kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya. Untuk pertanyaan ini saya ingin mengembangkan pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Jadi selain tadi yang disampaikan Bu Yatmi, adalah kompetensi yang lebih spesifik lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oh iya, mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Oke, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari kegiatan coaching kali ini apa Bu? Iya, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Begitu Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh iya, baiklah Ibu. Terima Sama-sama. kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Bu Yatmi. Selamat siang juga. Alhamdulillah siang hari ini saya sehat, baik. Bagaimana Bu Yatmi kabarnya Bu Yatmi? Alhamdulillah saya juga sehat, baik. Saya amati hari ini Ibu kelihatan tidak bersemangat. Mungkin ada yang mau dibicarakan Bu? Iya betul Bu Yatmi, ada sesuatu yang mengganjal. Tapi sebenarnya mohon maaf loh Bu ya kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih Bu Yatmi atas waktunya. Begini Bu, saya memang ada sedikit masalah ini. Akhir-akhir ini saya rasakan kok sepertinya tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kedinasan itu semakin banyak ya Bu. Dari yang tugas utama kita untuk mengajar, kemudian tugas tambahan yang lain, kemudian membimbing lomba, ada ekstrakurikuler, belum lagi ditambah saya kan sedang mengikuti ini juga kegiatan, ada calon guru penggerak, kemudian ada kegiatan perkuliahan. Kadang ini banyak sekali tugas yang datangnya bersamaan, kemudian harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan pula. Akibatnya itu jadi bingung kadang Bu, saya mau mengerjakan yang mana dulu nih, mau mengerjakan ini, ingat yang itu, nanti mengerjakan yang ini, ingat lagi yang ini dulu. Nah itu Bu, nah itu salah satu yang sedang saya hadapi sekarang Bu Yatmi. Oh begitu ya. Berarti dari itu bisa saya garis bawahi ya, permasalahannya dari Bu Rini itu
terkait dengan banyaknya beban tugas yang harus diselesaikan oleh Bu Rini. Ya, Jadi Bu betul, ya. ya, Bu. Ya. Jadi kan ini kalau tugasnya itu banyak gitu, akhirnya saya jadi kurang fokus Ibu. Iya. Kemudian ketika kurang fokus, hasilnya saya rasakan juga menjadi tidak maksimal. Harusnya saya bisa misalnya mengerjakan lebih baik, tapi kemudian karena seperti tadi kurang fokus, kemudian harus dikerjakan, akhirnya kesannya jadi asal-asalan begitu ya. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Saya ingin mendapatkan paling tidak ini ada solusi Ibu atau mungkin trik atau tips bagaimana agar saya bisa fokus, bisa tetap fokus di antara banyak sekali tugas itu, sehingga pekerjaannya hasilnya menjadi lebih baik dan juga tidak sampai mengganggu kepentingan pembelajaran anak didik Bu, karena anak-anak jadi kadang sering ditinggal juga kalau ada tugas yang lain. Oh iya, jadi yang diharapkan Bu Rini itu adanya solusi ya Bu. Iya, betul, Bu, ya. Karena sibuk, mungkin lebih sibuk ya dari saya, tapi Ibu bisa memaksimalkan dalam menyelesaikan tugas. Saya ingin berbagi dengan Ibu, kira-kira saya harus bagaimana ya Bu? Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, begini Bu Yatmi, saya ingin mendapatkan solusi, kemudian ingin bagaimana nih mungkin ada trik-trik atau kiat-kiat agar saya bisa lebih fokus pada pekerjaan, kemudian hasilnya menjadi maksimal, serta anak didik jangan sampai terkurangi haknya dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Jadi yang diharapkan dari Bu Rini adalah adanya solusi ya Bu. Iya betul Bu. Betul sekali Bu Yatmi. Jadi ini misalnya saya kan melihat Bu Yatmi ini kan sudah sibuk sekali, tapi Bu Yatmi tetap bisa melaksanakan tugas-tugas Ibu dengan baik. Nah mungkin Bu Yatmi ini bisa bagaimana sih? Apa yang harus saya lakukan begitu? Saya harus bagaimana begitu ya Bu? Dari apa yang sudah disampaikan tadi, intinya masalahnya Bu Rini itu sebenarnya ada pada manajemen waktu ya Bu. Bu Rini itu merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan sehingga tidak fokus dalam bekerja ya. Kalau kita lihat berada di level 10 itu, kira-kira kondisi Bu Rini itu sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Kalau di rentang 1 sampai 10 itu menurut saya kurang lebihnya itu mungkin di level 6 bisa Bu, karena sekarang kan walaupun tertatih-tatih begitu ya Bu, masih bisa saya selesaikan, hanya saya merasa hasilnya belum maksimal. Oh ya begitu ya. Kira-kira pada level berapa agar terlihat ada peningkatan Bu? Saya sih kalau ke 10 kan tidak mungkin ya, tapi mungkin ke 8 itu sudah cukup lah bagi saya, ada peningkatan perbaikan dari kinerja saya. Oh begitu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Nah itu Bu, saya sebenarnya sampai sekarang itu juga masih berpikir ya Bu, apa nih yang harus saya lakukan. Dari pengalaman yang lalu itu pernah sih saya membuat ini Bu, skala prioritas, hanya masih dalam garis besar saja Ibu, belum saya buat secara rinci, kemudian juga belum saya buat secara rutin, hanya kadang buat kadang tidak begitu. Apakah ini bisa ya Bu, maksudnya mungkin bisa saya maksimalkan pembuatan skala prioritas dan menjadi rutinitas begitu Ibu. Iya. Jadi Bu Rini itu akan membuat skala prioritas ya untuk memanage pekerjaan agar selesai pada tepat waktu. Lalu kira-kira apalagi yang dapat Bu Rini lakukan agar Ibu itu merasa nyaman? Mungkin ada sesuatu yang dapat Ibu lakukan seperti itu? Tadi yang pertama kan mungkin saya akan membuat skala prioritas ya Bu, kemudian
lalu hubungannya dengan jadwal kegiatan di sekolah itu mungkin nanti apa baiknya saya konsultasikan ke kepala sekolah. Ini terkait dengan jadwal kegiatan yang berhubungan langsung dengan siswa, karena di sana nanti juga saya kan berarti harus membuat jadwal kegiatan yang lebih fleksibel agar tidak terjadi misalnya jadwal-jadwal yang berbenturan dengan kegiatan yang lain, mungkin seperti itu. Terus langkah penyelesaian yang Ibu Rini ambil sudah sangat bagus itu ya sebenarnya. Iya. Iya Ibu, sekarang nanti saya mungkin pertama akan membuat itu tadi ya skala prioritas, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Ya, kira-kira kapan ini yang akan direalisasikan begitu Bu? Kalau skala prioritas karena itu kan berhubungan dengan jadwal pribadi ya Bu, mungkin akan saya buat secepatnya. Insya Allah nanti hari ini Bu, setelah pertemuan ini mungkin bincang-bincang dengan Bu Yani, saya akan coba mulai menyusun skala prioritas. Wah, ya itu bagus sekali ya Bu. Semoga semuanya dapat terrealisasi. Terus dari percakapan hari ini mungkin apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Ya, alhamdulillah Bu Yani, dari percakapan hari ini saya sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang harus saya laksanakan agar bisa memanage pekerjaan, antara lain tadi dengan membuat skala prioritas, kemudian membuat jadwal kegiatan, serta konsisten mungkin ya Bu dengan jadwal yang nanti akan saya buat. Baiklah, alhamdulillah Bu sudah ada gambaran ya untuk solusi permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu, saya tunggu kabarnya ya Bu Rini setelah menyusun skala prioritas dan jadwal kegiatan. Saya sudah mungkin tidak sabar ya Bu ingin mendengar cerita kembali dari Bu Rini. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Rini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Yani sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan silakan kembali menghubungi saya. Semoga kita dapat mengobrol lagi di lain kesempatan begitu Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana Bu Yani? Apakah tadi coaching bersama Bu Rini sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah Bu Tati tadi sudah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik begitu Bu. Oke, begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching bersama Bu Rini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali Bu. Ya, silakan Bu. Ya Bu, nih. Apa saja yang didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Bu? Oh iya, tadi pas kita proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, terus menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu. Ya. Jadi Ibu tadi sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ini Bu. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, kemudian dengan menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nantinya itu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, tadi saya juga sudah mengamati Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu itu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coaching dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Ibu. Kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini?
saya ingin mempelajari lebih dalam lagi ya Bu tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi dari sekarang, seperti itu Bu. Ya, Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coachingnya selanjutnya itu akan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah pernah ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Tati. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tati? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu Tati hari ini Bu Tati kan mau melaksanakan coaching ya. Nah sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Tati. Di antaranya nanti kita akan bicarakan dulu nih tentang rubrik penilaiannya. Nah, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, nanti apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee serta bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa nanti sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu Tati, kompetensi apa yang ingin Bu Tati kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu Bini, untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, jadi ada 3 ya, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga ini nih, mana nih yang lebih spesifik ingin Bu Tati kembangkan pada coaching kali ini? Dari ketiganya itu Ibu, saya akan ambil yang lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh ya, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti sebelum dimulai nih ya, ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Bu Tati lakukan itu apa nanti Bu? Ya, jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oh ya, baik, terima kasih Bu Tati atas jawabannya. Selamat melakukan proses coaching ya Bu. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti saya tunggu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah coaching ya. Iya, terima kasih Bu Rini. Silakan. Assalamualaikum Bu Yatmi. Waalaikumsalam Bu Tati. Ya, alhamdulillah. Ini lagi kurang baik Bu kabarnya. Kenapa Bu? Nah, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seperti biasanya Bu Yatmi. Iya Bu. Tapi itu Bu, apa Bu Tati ada waktu sekarang? Nah, insya Allah saya ada waktu Bu kali ini. Silakan Ibu kalau ingin ngobrol. Kalau ada waktu, saya pengen diskusi ya Bu, pengen curhat. Kebetulan ini anak-anak sedang pelajaran agama, jadi ini sebenarnya membutuhkan waktu yang lama Bu. Bagaimana? Tidak apa-apa, mau Bu Yatmi. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja ya Bu, supaya lebih nyaman curhatnya. Sekalian kita bisa minum es teh gitu. Aduh, itu Bagaimana, bagus nih Bu. Iya, itu bagus ya. Baik-baik Bu. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu? Ya begini Bu, saya itu bingung ya mulai ngomongnya dari mana Bu. Coba Ibu ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan sekarang. Coba. Ya, sebenarnya seperti ini Bu, saya itu sedang agak bingung ya Bu. Begini, minggu depan kan anak-anak kita, siswa-siswa kita kan akan
memasuki penilaian akhir semester gitu ya Bu. Tapi saya ada satu siswa Bu yang dia itu cerah sekali masuk sekolah begitu Bu. Gitu ya. Lalu bagaimana Bu? Bisa ceritakan lebih lanjut Bu? Ya begini, saya kan khawatir kalau dia itu nanti ketinggalan pelajaran seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Yatmi, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Bu? Iya, saya sebenarnya ingin diskusi ya Bu dengan Bu Tati untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Ya gitu. Oke Bu, mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu. Ini Bu, saya kan terus terang saya ada satu siswa itu jarang sekali masuk sekolah nih, jarang sekali itu. Ya, kalau seperti itu, kira-kira hambatan dari Bu Yatmi untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah apa Bu? Jadi begini ya Bu ceritanya, siswa ini katanya ya Bu, kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita itu sama orang tuanya Bu. Ya, jadi dia itu tidak bisa pergi sekolah begitu Bu. Ya. Dan seperti itu tadi, lalu bagaimana pendapat Ibu dengan kasus seperti itu? Iya, sebenarnya sih saya sudah pernah pertama melakukan home visit ya Bu. Iya, tapi pada waktu saya lihat memang kondisinya itu si siswa itu sangat dibutuhkan di rumahnya Bu untuk merawat adiknya itu seperti itu ya. Kalau seperti itu, bagaimana Ibu bisa mengatasi masalah tersebut Bu? Iya, mungkin yang pertama saya akan bertemu dengan orang tuanya ya untuk mencoba membicarakan masalah ini. Kalau bisa sih saya berharap ke orang tuanya siswa itu bisa masuk tiap hari ya Bu. Mungkin meskipun dengan membawa adiknya ke sekolah itu sih bagi saya tidak menjadi masalah ya Bu, seperti itu ya. Jadi Ibu menyampaikan bahwa anak tersebut bisa ke sekolah dengan membawa adiknya itu. Nah, menurut Ibu, apakah bisa Bu belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lain? Ya, mungkin bisa saja ya Bu, nanti bisa mungkin pas di jam-jam tertentu itu bergantian dengan teman-temannya seperti itu Bu. Oh begitu. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan semua itu dengan orang tuanya Bu? Iya Bu. Saya akan segera menemui orang tuanya ya Bu untuk membicarakan masalah ini dan memberikan mungkin materi-materi pelajaran yang sudah tertinggal mungkin secara daring ya Bu, biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak tertinggal pelajarannya seperti itu Bu. Jadi Ibu akan melibatkan orang tuanya ya Bu. Nah, kira-kira selain orang tua itu siapa lagi yang bisa dilibatkan oleh Bu Yatmi untuk mewujudkan tujuan Ibu tadi? Ya mungkin dengan melibatkan teman-temannya ya dari itu untuk bekerja sama mungkin dengan bertemu dengan orang tuanya seperti itu. Bagus sekali ya Bu apa yang sudah dilakukan Bu Yatmi. Nah, sebenarnya Bu Yatmi itu sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran ya Bu. Iya Bu, saya terima kasih kali Ibu sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut begitu Bu. Bu, saya Bu Yatmi itu juga hebat sekali ya, semangat Ibu untuk bisa mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai macam problem yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, alhamdulillah ya. Saya sudah lega ya Bu, sudah berdiskusi dengan Bu Tati. Terima kasih sekali atas waktunya begitu ya Bu. Sama-sama ya Bu Yatmi ya, semoga Bu Yatmi lebih semangat lagi. Iya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Tati? Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kan? Iya. Alhamdulillah sekali Bu Rini, kegiatan coaching tadi dengan Bu Yatmi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Tadi sudah bisa melakukan coaching. Dari yang saya amati tadi, boleh ya saya bertanya? Boleh Bu. Oke, baik. Ya, tadi apa saja nih yang Ibu dapatkan selama proses coaching? Jadi dari hasil
hasil dari proses coaching, saya sudah menggunakan alur kita ya Bu ya. Jadi untuk menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dari Bu Yatmi, kemudian tanggung jawab yang nantinya bisa dilakukan oleh coaching. Di sini coaching adalah Bu Yatmi sendiri. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu sekali ya. Jadi tadi Bu Tati sudah berhasil menggali, kemudian membantu coaching untuk menemukan solusinya dengan menggunakan alur Tirta ya Bu. Ya. Nah tadi ketika melakukan coaching ini dari beberapa catatan saya, yang pertama itu Ibu selamat ya sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Jadi terlihat kita sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian mengarahkan Bu Yatmi untuk merencanakan aksinya, serta menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencananya nanti dapat tercapai dengan baik. Tadi saya juga mengamati bahwa ibu itu sudah fokus ya, sudah sangat fokus dengan coaching melalui kegiatan coaching. Nah, artinya ibu sudah berhasil mencapai tadi tujuan awal, yaitu ingin hadir sepenuhnya atau presence. Kemudian berhasil mendengarkan dengan aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira nih kompetensi apalagi yang ingin Bu Tati kembangkan dari hasil coaching hari ini Bu Tati? Dari hasil coaching ini saya ingin mempelajari lebih dalam ya Bu tentang alur Tirta dari proses coaching ini. Nah, sehingga nantinya itu saya bisa melakukan kegiatan coaching kembali yang hasilnya akan lebih baik lagi Bu. Ingin memperdalam alur Tirta ya Bu. Ya, baik Bu Tati, wah luar biasa sekali Bu Tati ini masih semangat untuk selalu ingin belajar dan belajar lagi ya Bu. Ya. Nah baik, menurut saya coaching hari ini yang Bu Tati lakukan sudah sangat luar biasa, yang sudah Ibu berikan pada coaching dengan Bu Yatmi. Nah mudah-mudahan Ibu ke depan semakin sukses ya Bu Tati. Kemudian terima kasih juga nih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Tati. Selamat siang. Terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.